Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firi Paldi dengan NPM 23100102770. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS, yaitu menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan berkelompok kemarin, tapi di sini saya menjelaskannya secara individu. Jadi di sini menjelaskannya saya adalah mengenai model sistem terdistribusi. Nah, ini nama-nama kelompok saya kemarin, ada Barki dan lain-lain. Nah, di dalam model sistem terdistribusi ini ada tiga model. Yang pertama interaction model, yaitu terdiri dari banyaknya proses yang terjadi. Kemudian failure model, seperti namanya failure, yaitu kegagalan dari sebuah sistem. Kemudian yang terakhir ada architectural model, yaitu bagaimana komponen yang lebih spesifik secara terstruktur. Kemudian sebelum lanjut mengenai model, apa sih sistem terdistribusi itu? Sistem terdistribusi itu adalah komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software untuk menghasilkan komputasi, sehingga oleh user itu tampaknya sebagai sistem komputer. Nah, untuk di bagian model sistem terdistribusi itu adalah representasi konseptual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem terdistribusi disusun, berkomunikasi, dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Model ini mencakup struktur arsitektur sistem, cara interaksi antar proses, serta mekanisme penanganan kegagalan yang mungkin terjadi dalam lingkungan terdistribusi, yang digunakan untuk menggambarkan cara sistem terdistribusi diorganisasikan dan bagaimana komponennya berinteraksi. Kemudian di sini ada dua interaction model, yaitu banyak proses yang saling berinteraksi. Bentar, kita tinggal fokus dulu. Yang pertama ada synchronous distributed system, yaitu batas atas dan bawah waktu pengeksekusian yaitu sudah dapat di-set. Pesan yang dikirim diterima dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian fluktuasi ukuran antara waktu lokal berada dalam satu batasan. Kemudian yang kedua di sini ada asynchronous distributed system, yang dimana di dalam interaction model ini tidak ada batasan dalam pengeksekusian, delay transmission, dan fluktuasi waktu lokal yang tadi. Kemudian di sini di failure model atau kegagalan dari sebuah sistem ada tiga kegagalan. Yang pertama omission failure, yaitu ketika prosesor dan kanal komunikasi mengalami kegagalan untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kemudian yang kedua ada arbitrary failure, yang dimana di tahapan ini proses atau komunikasi diabaikan atau tidak diharapkan terjadi dan kemudian dieksekusi secara tidak seharusnya. Kemudian di sini ada timing failure, yaitu terjadi pada synchronous system di mana batas waktu diatur untuk eksekusi proses, komunikasi, dan fluktuasi waktu. Ya, biasanya ini seperti yang namanya RTO atau request timeout. Nah, kemudian di sini ada architectural model. Di sini ada 4 bagian yang termasuk dalam architectural model. Yang pertama di sini ada sistem klien atau sistem layer server, yang dimana sistem ini membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Kemudian yang kedua ada multiple server. Di, di, di model ini layanan terdistribusi menggunakan beberapa server dengan replikasi atau database terdistribusi untuk keandalan dan kinerja tinggi. Yang kemudian di nomor 3 yaitu proxy server model, menyediakan hasil copy atau replika dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proses server dipakai untuk menyimpan hasil copy dari web resource. Nah, kemudian yang terakhir yaitu peer process atau peer to peer, yang dimana sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu atau mengatur sumber daya dalam jaringan, dan semua kewajibannya dibagi rata ke seluruh mesin. Nah, jadi kesimpulannya, di dalam penggunaan sistem terdistribusi model yang sering diterapkan yaitu client server, di mana client server merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa. Ini adalah ada pertanyaan dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.